Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rasti Amelia Fitriani dengan NIM F1081221035 dan kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu apa itu cahaya? Nah, jika belum ada yang tahu, mari kita bahas di pembelajaran kali ini. Jadi sebelum itu, masuk ke materinya, kita harus mencoba untuk menjawab ini dulu. Mengapa kalian tidak bisa melihat ketika memakai penutup mata? Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Kemudian ada juga bagaimana pelangi terbentuk. Nah, pelangi ini kan biasanya kita lihat kan ketika hujan sudah reda. Nah, itu bagaimana sih kok pelangi bisa ada setelah air hujan turun? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di pembelajaran ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Jadi, percobaan sederhana ini kita bisa menggunakan pentar atau juga gelas yang berisi air, saklar atau lampu, dan lain sebagainya. Ada bahan-bahan ini itu terdapat di rumah-rumah kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah apa itu cahaya dan juga apa saja sifat cahaya. Cahaya itu juga memiliki sifat loh, jadi sifat-sifat ini yang membantu kita mengetahui kenapa cahaya tersebut ada. Yang pertama kita masuk ke pengertian cahaya terlebih dahulu. Cahaya itu secara singkatnya sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, dan juga lampu. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik itu bisa kita lihat dengan mata telanjang. Seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro adalah salah satu gelombang-gelombang yang tidak bisa kita lihat. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, termasuk matahari. Jadi matahari ini juga sebenarnya memiliki warna-warna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Namun karena warna-warna tersebut disatukan, maka akan menghasilkan warna putih yang kita lihat sehari-hari. Cahaya bergerak dengan sangat cepat, bahkan sampai saat ini belum ada ciptaan manusia yang bisa menandingi kecepatan cahaya. Di ruang kedap udara atau misalnya di ruang angkasa, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per jam. Cahaya matahari yang sampai di bumi merupakan cahaya yang bergerak dari matahari 8 menit sebelumnya. Jadi cahaya yang sampai di bumi adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut dengan sumber cahaya. Matahari, bintang, dan satuan bulan dari matahari merupakan termasuk sumber cahaya alami. Juga ada dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari hewan-hewan. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan itu memiliki senyawa kimia khusus yang dapat bercahaya ketika dia bereaksi dengan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Jadi, sifat-sifat cahaya ini ada 5. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus, yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan, yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, uraian dari sifat-sifat tersebut akan kita bahas setelah ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya atau gelombang cahaya ini bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditemukan cahaya, maka cahaya tidak akan melewati benda tersebut. Misalnya kalian menyentarkan senter kalian itu ke dinding, nah maka cahaya tersebut tidak bisa melewati dinding tersebut hingga dia melewati dinding setelahnya. Nah, kenapa terjadi? Karena dinding itu merupakan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Dan juga ada beberapa benda yang dapat ditembus cahaya seperti bening, transparan, air, dan lain sebagainya. Kemudian cahaya itu bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Nah, miskonsepsi dari ini atau adalah kesalahan pemahaman yang sering terjadi adalah
Permukaan yang tidak beraturan tidak memantulkan cahaya, padahal cahaya tetap dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda. Kemudian pantulan cahaya ini ada yang masuk ke mata sehingga kita bisa melihat bentuk atau objek. Selain itu, miskonsepsi lainnya adalah pantulan cahaya hanya terjadi pada cermin. Semua benda memantulkan cahaya. Inilah yang membuat kita bisa melihat sebuah objek. Namun, untuk melihat pantulan tersebut bisa dengan melakukan percobaan sederhana melalui cermin. Hal ini yang terkadang membuat kita mengasosiasikan cermin dengan pantulan. Nah, jadi barang-barang yang kita lihat seperti laptop di depan kalian atau HP atau senter dan lain sebagainya itu bisa kita lihat karena dia memantulkan cahaya. Kenapa dia bisa? Tapi tidak terlihat bahwa dia tuh memantulkan cahaya karena memang cahaya tersebut habis dipantulkan tuh dia akan masuk ke mata kita dan membuat mata kita itu bisa melihat objek tersebut. Nah, misalnya kalian matikan lampu dengan tidak adanya sumber, misalnya kita sedang mati lampu gitu. Nah, kemudian kita mau melihatnya tidak bisa karena gelap, karena tidak ada benda-benda yang dapat memantulkan cahaya sehingga kita tidak dapat melihat benda-benda tersebut. Nah, yang kemudian adalah cahaya bisa menembus benda bening. Ketika cahaya mengenai suatu benda bening atau benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasanya benda bening atau sering disebut dengan benda transparan dapat meneruskan cahaya. Kita masih dapat melihat benda yang berada di balik benda bening seperti kaca, plastik, transparan, dan air karena ada cahaya melewati benda tersebut dan ditangkap oleh. Nah, misalnya kalian lihat contoh gambar ini. Kan misalnya kita nyenterin gelas yang ada airnya. Tapi gelas tersebut dengan catatan berwarna transparan atau bening. Nah, cahaya lampu tersebut atau cahaya senter tersebut itu akan merambat lurus ke sisi sebelahnya dan kita tetap bisa melihat benda-benda tersebut. Nah, yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Serupa dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki kecepatan merambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan, seperti contohnya ketika kita melihat sebagian sendok yang terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok tampak seperti patah. Hal ini akibat kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan dengan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Jadi cahaya biasanya kalau misalnya di udara atau misalnya di gelas yang tidak terkena air ini, dia akan merambat lebih cepat sehingga kita bisa melihat lebih duluan dibanding dengan cahaya yang merambat di benda yang lebih rapat seperti di dalam air. Yang terakhir adalah cahaya bisa diuraikan. Sama halnya dengan gelombang suara, gelombang cahaya ini juga memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Misalnya warna merah itu memiliki panjang gelombang cahaya lebih kecil daripada warna biru. Cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya warna putih melewati prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang. Jadi, pelangi yang kalian lihat habis hujan itu adalah cahaya yang diuraikan. Maka jadi cahaya tersebut itu terkena air hujan. Air hujan itu akan menguraikan gelombang-gelombang cahaya, gelombang-gelombang warna sehingga dia akan membentuk warna-warna. Nah, dan warna merah itu adalah gelombang yang paling pendek sehingga dia berada di atas dan muncul lebih. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.